Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra bersama Rado Institute. Kita kembali mempertajam kajian mata kuliah teori peluang, terutama untuk kombinasi permutasi. Kita akan terapkan artificial intelligence atau AI. Spesial untuk kajian kali ini membahas soal dari buku-buku yang keren. Oke? Dari buku berbahasa Inggris, nanti oleh AI kita minta terjemahkan, langsung jawab. Apakah dia memahami atau tidak, kita coba cek. Ada satu soal, oke, belum. Kita coba cek nanti bagaimana kemampuan AI akan menjawab dengan baik. Oke, kita coba. Oke, kita coba lihat. Ada soal yang diberikan di dalam suatu buku, oke. Buku yang kita jadikan rujukan adalah buku Probability and Statistics for Engineer and Scientists. Oke, kita akan bahas di bab 2 tentang soal. Kita bahas pembahasan soal. Nah, ini nih soalnya. Kita coba ambil beberapa soal yang akan kita jawab dengan menggunakan AI. Nah, salah satunya di antara soal 2.34, berapa banyak permutasi yang dapat dibuat dari kata columns dan berapa banyak permutasi jika diawali dengan huruf M. Langsung saja kita copy soalnya. Nih kita copy soalnya. Bisa saja sorot, oke. Lalu copy. Lalu kita buka AI kita. Nah, ini dia soal. Kita coba tes, oke. Terjemahkan soal berikut, lalu berikan jawaban. Berikan jawaban yang baik, jawaban yang benar. Oke, kita copy paste saja, Ctrl V misalnya. Oke, dah kita Ctrl V, kita coba tanya kepada artificial intelligence apa yang dapat dia lakukan kira-kira. Ya, oke. Nah, ini dia terjemahan soal katanya. Wah, ini kan dia kan bilang bagus terjemahan soal katanya. Berapa banyak permutasi, ini soal yang A, berapa banyak permutasi berbeda yang dapat disusun dari kata-kata columns. Lalu katanya dari semua permutasi tersebut, berapa banyak permutasi yang dimulai dengan huruf M. Kita lihat jawaban. Oke, nah, banyak permutasi karena dia ada 7 huruf, kita tahu nih pasti 7 faktorial. Oke, kalau dengan M tentu dia sisanya ada 6, ada M di depan, sisanya ada 6, ada columns. Nah, apakah soal A dapat digunakan rumus permutasi? Apakah soal A dapat dijawab dengan menggunakan permutasi? Dapat dijawab dengan menggunakan permutasi. Coba kita tanya saja. Oke, tanya. Cari, dapat tak? Tanya. Oke. Ya, katanya. Nah, ini dapat dia. Ya. Soal A dapat dijawab dengan konsep permutasi. Nah, kan benar 7 permutasi 7. Pastilah 7 permutasi 7. Oke. Nah, oke kita lihat. Lalu bagaimana perhitungannya? Bagaimana cara menjawab? Cara menggunakan permutasi tersebut, untuk menjawab soal A. Apakah 7 permutasi 7? Kita lihat saja jawabannya. Oke, ini dia. Lihat jawabannya. 7 faktorial tadi kalau menggunakan permutasi ada 5040. Oke. Kenapa tidak digunakan?
Kenapa tidak digunakan rumus? Digunakan rumus permutasi 77. 77 dengan N sama dengan 7 dan R sama dengan 7. Saya coba tanya, bisa nggak dengan rumus itu? Ya, pertanyaan bagus. Menggunakan rumus permutasi 77 atau langsung 7 faktorial sama saja hasilnya. Nah, ini dengan menggunakan rumus permutasi n faktorial, oke, 7 faktorial sama saja dengan jawabnya 7 faktorial. Hasilnya sama. Oke. Berarti soal ini baik sekali. Kita lihat soal yang lain. Soal yang lain kita coba menyusun mana dia tadi? Oke, kita aja. Nah, ini 240. Kita coba 240. Kita copy. Copy. Kita masukkan ke AI. Terjemahkan soal berikut dan berikan jawaban. Berikan jawaban yang benar. Yang benar. Kontrol. Oke, kita coba. Kita lihat apa dia jawaban. Nah, terjemahan dalam berapa banyak 5 posisi awal dalam sebuah tim basket yang diisi oleh 8 orang pria yang semuanya bisa bermain di posisi manapun. Oke, kalau gitu kita jawab. Ini seolah-olah soalnya 5 posisi yang berbeda. Ini adalah soal permutasi. Karena tadi katanya ada kata kunci yang katanya semua ini dia kata kuncinya semuanya bisa bermain dimanapun. Nah, ini kata kuncinya. Ini analisis soal yang diminta adalah jumlah susunan, urutan penting karena setiap posisi awal berbeda. Oke, ada 8 pemain dengan 5 orang untuk diisi dalam 5 formasi berbeda. Karena urutan penting ini adalah soal permutasi. Oke, soal permutasi katanya. Oke, ada 5. Karena tadi urutan sangat penting kan? A, B, dan C itu berbeda dengan C, B, A. Oke, tadi katanya dia bisa di posisi manapun. Oke, A, B, C, B, C, A. Itu berbeda ya. Kalau A, B, C tadi dia pada posisi kedua, kalau B, C, A pada posisi pertama. Jadi artinya ini memang harus dijawab dengan menggunakan permutasi. Itu kata kuncinya tadi kan. Nih tadi kata kuncinya semua bisa bermain di posisi manapun. Jadi posisi tengah, posisi depan, nih semuanya. Jadi A, B, C itu pada mungkin B-nya pada posisi lain, B, C, A dia pada posisi lain juga. Jadi tidak bisa dihitung sama. Jadi soal ini sangat baik sekali dijawab dengan menggunakan permutasi. Oke, jelas sekali ya. Coba kita jawab cari soal lain. Kita tengok soal lain misalnya. Ya, mana dia? Soal lain. Ah, ini kita lihat. Nomor 247. Kopi. Kita post lagi. Terjemahkan soal berikut. Soal berikut. Dan berikan jawaban yang benar. Yang benar. Oh, lupa. Belum kita berikan sepatnya. Kita ulang lagi. Terjemahkan soal berikut. Pak, kita kasih jawabannya. Terjemahkan soal berikut dan berikan jawaban. Jawaban. Oke, kita copy paste, Ctrl V.
Kita lihat apa terjemahannya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya gini, cara kita terjemahkan aja. Khomeini, terjemahan bahasa Indonesia. Ada berapa cara untuk memilih 3 kandidat dari 8 jurusan baru yang sama-sama memenuhi syarat untuk posisi di sebuah firma akuntansi. Nah, soal ini kan jelas kombinasi. Yang diminta adalah kandidat tanpa memperhatikan urutan. Semua kandidat memiliki kualifikasi yang sama, jadi tidak ada perbedaan. Oke, tidak ada perbedaan. Oke, jadi urutannya itu tidak penting. Jadi dapat dijawab dengan menggunakan kombinasi NR, N-nya 8, R-nya 3, kombinasi 8, 3, 5, 6. Oke, saya rasa semakin kita dalami soal ini semakin asik. Coba kita lihat tadi 247 jawaban oleh ChatGPT 56. Oke, coba kita lihat dalam buku tadi ada jawabannya nih saya rasa. Kita lihat solusinya 247. Untuk nomor-nomor ganjil ada nih dia. Answer to odds jawab. Nah, tadi 247. Berapa jawaban untuk 247? Kita lihat jawaban. 247. Wah, ini benar 56. Ah, ini 247 jawabannya 56. Jadi kalau begitu, ChatGPT kita ini memang sudah menjadi sahabat. Oke. Jadi dapat Anda lihat ya, kalau kita boleh jujur, kalau kita lihat dari awal pembahasan menggunakan artificial intelligence, ini dapat menjadi suatu partner yang baik bagi kita untuk menggali keilmuan kita sendiri, memahami suatu konsep, lalu coba menerjemahkan dalam soal. Kalau bingung jawab, suruh ChatGPT jawab. Tak pandai bahasa Inggris, suruh ChatGPT dia menginggriskan. Lalu jawabannya bandingkan dengan kunci. Lalu kita mulai berenung, berpikir, oh ternyata seperti ini jawabannya. Oke, saya rasa sangat baik sekali. Semoga AI dapat menjadi hal yang menjadi luar biasa sebagai partner Anda. Oke, terima kasih. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Yendra, Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.